kembali lagi bersama Aya dan kita sudah di Obras nih, obrolan sepada. Karena setiap hari Rabu topik kita tuh seputar tanggap bencana, kebencanaan dan lain hal. Nah, kita mengangkat tema ekosistem dan bencana ketika alam berubah dan siapa yang terdampak nih teman-teman berdua. Sesuai tema kita pada hari ini, Aya sudah menghadirkan narasumber luar biasa. Di pagi hari ini ada Ibu Dionesia Erladika selaku guru IPA di SMPK ST Ursula Inde. Kita sapa dulu teman-teman Pro 2. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Oke, kegiatannya hari ini lagi sibuk mungkin ya Bu? Ya, betul sekali. Oke. Lagi ada ujian di sekolah. Anak-anak lagi ujian ya hari ini? Ujian mid semester? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman Bukan, kita kayak ada penilaian formatif tiap akhir bulan. Oh, penilaian akhir bulan. Oke deh. Luar biasa nih teman-teman Pro 2 di sela-sela kesibukan Ibu ini panggilannya Ibu Dionesia atau Ibu apa nih? Halo, Ibu. Udah sepertinya kita sedang terkendala jaringan teman-teman Ya, Pro 2. mohon maaf, bisa diulang? Oh, oke, sudah terhubung. Ibu panggilannya Ibu siapa nih? Ibu Dionesia atau Ibu Ya, jaringan. Halo Ibu. Halo. Ya teman-teman Pro 2, kita masih terus terhubung dengan narasumber kita Ibu Dionesia ini ya teman-teman Pro 2. Semoga jaringan bisa cepat stabil agar kita bisa ngobrol-ngobrol seru sampai jam 10 nanti teman-teman Pro 2. Jadi sambil menunggu kita break dulu ya teman-teman Pro 2. Ya punya beberapa lagu ini untuk menemani pagi hari kamu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah beberapa lagu ini kita akan tersambung kembali dengan Ibu Dionesia. I let you say one, but if you say two, I'm counting to three and I'm coming for you. And if you run, I know you like games. Don't you be shy, cause I'm coming your way. And all you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I drive. I go vroom, 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 sending you a message when I ride. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I go la di da di da, 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 la di da di da. I flip it up, I'ma do me. I'm better than you. Keep running your mouth, but you know it ain't true. Don't care what you say, cause when you name me, I'ma be famous. Just wait and you'll see. Nah, 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 don't you get me all wrong. Just get out of my way. I've been rocking since day one. I know I'm not insane. Baby, I'm up high, so don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now, but I'm never gonna change. Flying by the haters when I drive. I go vroom, 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 sending you a message when I ride. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I go la di da di da, la di da di da, la di da di da, la di da di finger up, la di da di da, flip it up, I flip it up, I flip it up. I'm not gonna fake it, so I'll say it to your face.
Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah dan kita masih di Obras dan juga masih tersambung dengan Ibu Osan nih teman-teman Pro 2. Ternyata panggilannya Ibu Osan kesehariannya ya teman-teman Pro 2. Kita masih membahas tentang ekosistem dan bencana nih. Ya teman-teman Pro 2. Jadi biasa kalau guru IPA tuh belajar tentang ekosistem. Nah bagaimana nih kalau misalnya ekosistem ya teman-teman Pro 2 tidak stabil, pasti ada satu dampak yang terjadi. Dan inilah pembahasan kita di pagi hari ini. Buat kamu yang mau bertanya bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 di 082147650422 atau oke kita belum live ya teman-teman Pro 2 karena kita nanti akan live, tapi buat kamu yang penasaran bisa langsung tanya di WhatsApp Pro 2. Dan kita lanjut nih teman-teman Pro 2, sebelum membahas lebih jauh nih sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekosistem dalam pelajaran IPA, mungkin Ibu Osan bisa menjelaskan. Oke, makasih Kak. Untuk di ruang lingkup SMP, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, Oke. biotik itu artinya komponen yang hidup, sedangkan abiotik itu artinya komponen yang mati atau tak hidup. Nah, contohnya misalkan abiotik darah, air, tanah, itu abiotik. Abiotik, oke. Sedangkan biotik itu komponen yang hidup dan termasuk manusia. Nah, hubungan interaksi yang tadi saya bilang itu tuh maksudnya adalah hubungan interaksi yang ada timbal balik dalam berupa satu rantai makanan. Jadi ada proses makan, dimakan, kayak gitu. Itu sih pengertian ekosistem. Dalam ruang lingkup SMP ya. Benar sekali. Wow, keren banget nih. Ini belajar tentang alam, kita belajar ekosistem kita di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Buat kamu mungkin ada yang sudah lupa mungkin tentang ekosistem, jadi mengulang kembali nih karena saya sendiri juga mungkin sebagian hampir lupa nih teman-teman Pro 2. Dan kita masuk ke tentang bencana nih Ibu Osan. Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, bagaimana dari ekosistem yang pertama kali terdampak bagiannya? Oke, nah kembali ke pengertian tadi kan ada si biotik, ada komponen biotik dan abiotik nih Iya. dalam satu ekosistem. Nah, ketika terjadi suatu bencana alam, dalam hal ini tadi katanya adalah gempa atau banjir, nah otomatis yang terkena pertama itu adalah si komponen biotiknya, yakni tadi tumbuhan, hewan, karena mereka ini yang paling berdampak pertama. Misalkan kalau gempa, otomatis yang berdampak pertama adalah komponen biotiknya seperti hewan-hewan bakal lari atau manusia. Terus bukan cuma biotik, Abiotik juga. Halo Ibu. Ya, kita masih terhubung teman-teman berdua. Kita masih bersabar. Halo Ibu Osan. Aduh, sepertinya ya teman-teman Pro 2, padahal pembahasan kita sudah keren banget ini. Belajar lagi nih kita teman-teman Pro 2. Seru ya kalau kita mendengarkan seorang guru bercerita tentang dengan versinya, maksudnya gitu tuh seru banget sih teman-teman Pro 2. Karena kan sebenarnya mungkin dulu kita merasa bosan ya kan, tapi pas kita sudah sadar nih, baru sadar ternyata penjelasan-penjelasan dari guru kita tuh banyak bermanfaatnya. Oke, kita sudah terhubung kembali, mungkin Ibu tadi boleh dilanjutkan. Oh tadi itu ya gangguannya. Iya tadi sempat Oke, tadi keluar. ya, oke. Saya ulangi ya, siapa yang berdampak? Yang berdampak itu pasti kedua komponen, yaitu si biotik dan abiotik. Kalau contoh gempa, paling yang berdampak pertama misalkan komponen abiotiknya. Abiotik kan yang tadi contohnya tanah, air, udara. Nah, kalau gempa kan goyang tuh berarti tanahnya bisa retak. Terus kalau banjir misalkan air meluap akan mengganggu habitat atau tempat hidup dari produsen tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan-hewan itu pasti akan terganggu kalau ada terjadi bencana alam. Jadi siapa yang terganggu? Pastinya kedua komponen ini, si biotik dan abiotiknya. Keren ya teman-teman. Tumbuhan, hewan, dan tanah dalam kasus gempa dan banjir.
Oke, wow keren sekali. Berarti secara tidak langsung nih semua elemen elemen semuanya tuh pasti kena dampaknya kalau sudah terjadi bencana, kurang lebih begitu ya Ibu Osan? Oke. Dan Benar, benar heeh. sekali. Baik langsung ataupun tidak langsung pasti kena. Pasti kena, benar. Dan selanjutnya nih kalau kita berbicara tentang seperti gunung api yang ada di Flores, kita contohkan seperti Gunung Kalimutu nih. Ketika terjadi seandainya, mudah-mudahan ya jangan teman-teman Pro 2. Seandainya terjadi letusan gunung api Kalimutu nih yang bisa mengubah keseimbangan lingkungan di sekitarnya itu apa aja tuh kira-kira Ibu Osan? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau letusan gunung berapi, kalau di Inde itu Gunung Iya ya. Gunung yang Oh, aktif itu Gunung Iya. heeh. Gunung Kelimutu itu memang aktif, tapi sudah lama sekali dia tidak aktif. Yang Iya, paling aktif sekarang Gunung Iya ya, bukan mm-mm, Gunung Kelimutu. benar. Pasti dia bisa mengubah keseimbangan lingkungan. Kenapa dia mengubah keseimbangan lingkungan? Karena kembali ke tadi pengertian awal, tadi saya bilang hubungan interaksi seperti apa yang Mm-mm, dimaksudkan di dalam ekosistem. Itu adalah ada yang namanya rantai makanan. mm-mm, Nah, rantai makanan itu, kedudukan namanya rantai itu kan pasti ada awalnya. mm-mm. Nah, yang paling dasar rantai itu adalah produsen atau tumbuh-tumbuhan. Oke, Produser itu benar-benar. artinya makhluk hidup yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri itu dalam hal ini tumbuhan. Nah, di atas produsen itu ada yang namanya konsumen tingkat satu. Mm-mm, Konsumen tingkat satu itu adalah golongan hewan herbivora. mm-mm. Artinya dia memakan tumbuhan. Tumbuhan. Mm-mm, Kemudian di atas konsumen tingkat satu itu ada konsumen tingkat dua. Itu yang disebut dengan golongan hewan karnivora karena dia makan daging kan. mm-mm, Dari tadi benar-benar. yang pertama tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan yang makan tumbuhan namanya herbi. Mm-mm. Terus hewan lagi yang makan hewannya Hewan. itu namanya karni. Nah, ketika terjadi letusan gunung berapi, kita bayangkan Mm-mm, itu lava keluar lahar itu kan pasti vegetasi tanaman tuh kan langsung fix hangus kan. mm-mm, benar. Nah, otomatis si hewan pemakan tumbuhan tadi sudah tidak punya makanan dong. Mm-mm. Nah, kalau dia sudah tidak punya makanan, dia akan terganggu kehidupannya. Kalau dia terganggu, berarti predator yang makan dia juga akan terganggu. Nah, ketika satu rantai itu terputus atau terganggu, otomatis tidak lagi terjadi keseimbangan lingkungan. Oke, jadi Ya, begitu. Mm-mm, intinya ketika ada letusan gunung berapi berarti tempat hidup hewannya rusak, tempat bahan makanan hewannya juga menjadi hilang. Jadi kalau oke. sudah rusak dan hilang berarti sudah tidak terjadi keseimbangan lingkungan. Oke, berarti secara tidak langsung ini terdampak juga terhadap rantai makanannya juga ya Ibu Osan ya. Betul, pasti. Wih, begitu teman-teman Pro 2. Nah, selain hewan dan tumbuhan nih, kalau kita berbicara tentang manusia nih, bagaimana manusia juga menjadi bagian dari ekosistem yang terdampak? Ya, betul sekali. Dari tadi ini saya cuma bilang tumbuhan, hewan, Mm-mm, tumbuhan, hewan, tumbuhan. Tapi sebenarnya manusia mm-mm, itu masuk dalam komponen biotik. Kan iya, manusia juga makhluk hidup. komponen yang hidup ya. Iya. Walaupun secara tidak langsung. Nah, kalau berdampak pasti. Karena kan kita hidup bergantung pada alam. Mm-mm, Walaupun benar-benar. sekarang bilang ada teknologi dan sebagainya, tapi tetap semua kita masih makan nasi, masih makan sayur, masih Iya. makan ikan. Mm-mm, Sehingga kalau alam kita terganggu, mm-mm. maka lahan pertanian bisa rusak, bahkan rumah tempat hunian pun rusak. Dan kalau misalkan ada bencana alam, itu biasanya terganggu tuh air bersih, ketersediaan air Oh, bersih, karena air tanah tuh akan mengalami gangguan. mm-mm. Nah, berarti kita yang membutuhkan konsumsi air bersih itu akan mengalami gangguan. Dan misalkan para petani juga pasti akan kehilangan mata pencaharian. Misalnya mereka punya Mm-mm. kebun kena letusan, nah itu kan sangat merugikan. Jadi manusia tuh juga pasti sangat berdampak. Di samping mereka punya mata pencaharian hilang, sumber Mm-mm. makanan, bahkan tempat tinggal pun bisa habis, bisa Wow. berdampak gitu. Oke, jadi benar ya dari awal tuh semua elemen pasti kena dampaknya ya Ibu Hosen ya kalau tentang Iya, kalau ada terjadi bencana alam seperti letusan gunung atau bencana-bencana lainnya. Nah, kalau begitu nih, apakah semua bencana tuh selalu berdampak negatif bagi ekosistem atau ada juga nih sisi positif dalam jangka panjangnya Ibu Hosen? untuk bencana ini kan sebenarnya nih ada
dua ya kalau kita belajar di sekolah tuh. Mm-mm. Memang bencana alam, tapi ada bencana alam yang memang Mm-mm. karena situasi kondisi alam dan ada bencana alam yang disebabkan oleh kekeliruan aktivitas manusia. Manusia. Oke. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Mm-mm. Misalkan kayak orang menebang pohon sembarangan, Mm-mm. harusnya daerah kawasan hijau terus mereka tebang, terus buang sampah sembarangan. Nah, Mm-mm. itu menyebabkan bencana banjir. Tapi kalau kayak letusan gunung berapi, tsunami, itu kan di luar kontrol manusia. Mm-mm. Nah, kalau tadi ditanya apakah semua bencana selalu berdampak negatif, saya bisa menjawab dengan 50-50. Mm-mm. Maksudnya begini, dalam jangka pendek iya, pasti Oke. berdampak negatif karena orang akan mengalami kerugian, Mm-mm. siapapun itu, baik tumbuhan, hewan maupun kita sebagai manusia yang kita sebagai manusia yang mengkonsumsi itu, Mm-mm. hidup di antara alam. Tetapi dalam jangka panjang tidak selamanya berdampak negatif. Misalkan Oke. eh, akibat dari letusan gunung berapi deh. Tadi kan ada letusan gunung berapi tuh, Mm-mm. ya. Mm-mm. Memang pada jangka pendek itu kita semua rugi, Mm-mm. kehilangan tempat tinggal dan sebagainya yang tadi kita sudah jelaskan. Mm-mm. Tetapi dalam jangka panjang, lava yang mengalir itu sudah di luar, dia itu punya struktur yang sebenarnya bisa menyuburkan kembali tumbuhan. Jadi Oh. daerah bekas letusan gunung berapi itu Mm-mm. sebenarnya dalam jangka waktu yang cukup panjang itu akan menjadi daerah yang sangat subur. Itu Oke. kenapa daerah-daerah di sekitar situ akan muncul vegetasi-vegetasi baru yang Mm-mm. lebih bervariasi atau itu kita kenal dengan keanekaragaman hayati. Jadi seperti itu. Memang dalam jangka pendek itu menimbulkan dampak negatif, Mm-mm. tapi dalam jangka panjang sebenarnya masih ada kok dampak positif yaitu kesuburan lahan. Oke. Keren Itu yang banget. disebut Mm-mm. dengan dalam pelajaran tuh kita bilang dengan siklus pemulihan. Oke, Ya, siklus siklus pemulihan. pemulihan. Alam, Aha. alam tuh punya obatnya sendiri untuk menyembuhkan dirinya. Oke, luar biasa sekali. Tapi memang perlu membutuhkan waktu yang lama ya Ibu Hosan ya, karena kan dia jangka panjang. Jadi Iya, mungkin sampai betul. Itu berapa 1-2 tahun? tahun pun tidak. Itu Oh, 1-2 tahun pun tidak bisa 3-4-5 tahun oh, bisa. cukup lama ternyata ya teman-teman Pro 2 untuk Karena tapi memang tanahnya subur sebenarnya. Tanahnya akan menjadi subur. wow, keren banget nih. Tapi ya itu teman-teman Pro 2 membutuhkan jangka waktu yang lama yang seperti disampaikan oleh Ibu Osan tadi. Dan memang perlu waktu ya untuk memulihkan ekosistem kembali ya teman-teman Pro 2 dari pasca bencana. Dan selanjutnya nih, bagaimana kalau kita berbicara nih Bu Osan tentang proses pemulihannya? Kalau proses pemulihan ekosistem setelah terjadi bencana, apakah alam bisa memperbaiki dirinya sendiri atau ada campur tangan nih mungkin dari manusia yang ikut bisa bantu memulihkannya gitu? Baik, pada dasarnya Mm-mm. sebenarnya alam tuh punya cara sendiri untuk memulihkan dirinya. Itu yang tadi saya sebut ada cara alam itu istilahnya suksesi. Mm-mm. Jadi suksesi Suksesi. itu dibagi jadi dua, ada suksesi primer dan sekunder. Mm-mm. Suksesi primer itu artinya pemulihannya terjadi di tempat yang benar-benar baru. Artinya Oke. mungkin pas di lereng, Mm-mm. setelahnya bagian awal yang sebelumnya memang tidak ada perkebunan atau apa, terus hasil lava yang mendingin di situ Mm. itu nanti setelah beberapa tahun dia akan menjadi lahan yang sangat subur. Tetapi Oke. ada yang kedua itu dikenal dengan suksesi sekunder, dia Mm-mm. perubahannya di tempat yang sebelumnya memang sudah ada hunian. Sebelumnya sudah ditumbuhi tumbuhan. Mm-mm. Nah, di situ nanti eh, akan terjadi kehidupan yang baru lagi atau dia pemulihan lagi dari yang sudah ada. Jadi memang ada dua namanya istilahnya suksesi primer dan sekunder. Tetapi kayak tadi kakak bilang bisa juga Mm-mm. kok ada bantuan dari tangan manusia. Hanya terkadang Mm-mm. manusia itu memaksakan segala sesuatu. Oh, Kalau tadi saya bilang alam itu kan butuh waktu untuk iya. memperbaiki diri. Uh-uh. Dia bisa memperbaiki diri hanya karena kita dengan segala tuntutan zaman, ekonomi dan sebagainya kita memaksa untuk ya sudah lahan ini dibersihkan Mm-mm. kemudian jadi tempat hunian baru. Padahal kalau ini disimpan dia bisa jadi hutan baru. Tapi Oh, kadang kita tidak tidak sabar. sabar. Mm-mm. Ya, kalau kita campur tangan tapi untuk dijadikan mm,
hutan atau kebun, perkebunan baru itu Mm-mm. baik. Artinya Oh, kita menghidupkan lagi produsen. Ingat tadi saya bilang mm-mm. bahwa dasar dari rantai makanan itu adalah produsen. Produsen, ya. Kalau kita jaga tumbuhannya, nah berarti kita akan menjaga keseimbangan lingkungan ini karena secara langsung dan tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar kita tuh sangat bergantung dari mereka. Mm-mm, bener. Kenapa kita bergantung? Sebagai sumber makanan, mereka juga sebagai sumber pemasukan oksigen. Iya, Manusia itu hidup setuju. butuh oksigen. Dan penyedia oksigen itu di bumi ini adalah si produsen ini, Produsen. tumbuhan. Jadi kita harus benar-benar tetap ada. Jadi kayak gitu sih, Kak. Wih, Menurut ilmu wih. beriman. Iya. Luar biasa sekali nih teman-teman Pro 2. Pembahasan kita menarik sekali. Sepertinya tidak cukup waktu 1 jam ya teman-teman Pro 2. Seperti kita ini akan lama, tapi ya tidak mungkin ya teman-teman, tidak bisa. Kita break dulu sesaat lagi teman-teman, dan kita akan kembali lagi ngobrol dengan Ibu Osan. Buat kamu yang mau bertanya bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Berawal cari pengalaman, meninggalkan kampung halaman, berbekal nasihat dan doa dari orang-orang tercinta. Berbohong tentang keadaan agar mereka tak kepikiran, selalu menanti saatnya kembali, meski kadang hanya setahun sekali. Oh, oh, mengukir cerita di perantauan, belajar dewasa dengan pilihan, meski kadang ramainya kota ini terasa begitu sunyi. Bertemu banyak wajah baru, ada yang mencuri hatiku, ada yang menemani tertawa saat hidup sedang merana. Mengukir cerita di perantauan, belajar dewasa dengan pilihan, meski kadang ramainya kota ini terasa begitu sunyi. Masih jelas ku ingat saat-saat yang berat, namun meskipun lelah ku tak pernah menyerah. Mengukir cerita di perantauan, belajar dewasa dengan pilihan, mengukir cerita di perantauan, belajar dewasa dengan pilihan, meski kadang ramainya kota ini terasa begitu sunyi. Teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah. Kita masih di obrolan sepada nih teman-teman Pro 2 tentang ekosistem dan bencana. Jadi jangan main-main kalau soal ekosistem ya teman-teman Pro 2. Dan Ayah juga masih terhubung dengan Ibu Osan, narasumber kita di pagi hari ini. Dan kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya dengan Ibu Osan. Halo Ibu Osan.
Halo. Oke, baik. Kita lanjut ya, Ibu Osana. Kalau dalam konteks Indonesia nih yang berada di kawasan Ring of Fire, bagaimana seharusnya kita bisa memahami hubungan antara kondisi geografis dan resiko bencana? Em, Ring of Fire ya, berarti itu maksudnya kita wilayah Indonesia itu berada di lingkaran gunung berapi. Mm, Kalau kita sudah paham bahwa kita ada di lingkungan gunung berapi, otomatis artinya kita sangat rentan terhadap bencana letusan gunung berapi. Nah, for your information atau FYI-nya, bahwa bukan cuma kita kok yang rentan terhadap bencana, Jepang juga sangat rentan terhadap bencana. setuju. Mereka tuh gempa bumi karena Benar. lempengan Jepang itu sangat sensitif terhadap mereka tuh hampir setiap hari pasti ada gempa. Mm-mm. Nah, kalau kita itu karena gunung berapi, makanya namanya Ring of Fire. Hmm. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kita harus mencegah. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bencana alam itu kan ada yang disebabkan oleh kita manusia dan ada yang memang disediakan oleh alam, yang memang sudah kondisi alam. Iya. Nah, bencana alam letusan gunung berapi itu kan yang tidak bisa kita kontrol, yang langsung dari alam. Jadi tidak mungkin kayak kita bilang, oh kita harus berjaga-jaga, menjaga kita punya persiapan supaya jangan meletus, itu tidak bisa. Yang Iya, bisa benar. kita lakukan adalah bagaimana penanganan setelah kalau terjadi letusan gunung berapi. Misalkan jalur evakuasinya kemana, kemudian daerah yang apa namanya punya kemungkinan paling dekat dengan area sekitar gunung berapi itu sebaiknya tidak menjadi tempat hunian. Mm-mm. Nah, itu yang hal-hal bisa kita terjadi. Hal-hal yang bisa kita hindari, misalnya tidak membangun pemukiman dekat gunung berapi, kemudian kita juga menyiapkan jalur-jalur evakuasi, misalnya itu dari pihak pemerintah. Kemudian misalkan kalau sudah ada gunung berapi ini kan otomatis juga terjadi rawan gempa kan. Iya, setuju. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat bangunan yang bisa tahan terhadap gempa. Oke. Apalagi di daerah-daerah yang paling dekat dengan sekitar, misalnya kita di Ende nih, Gunung Iya. Oh, yang dekat-dekat Gunung Iya. Misalkan tolong bangun rumahnya lebih kuat dengan fondasi-fondasi yang lebih kuat sehingga jika terjadi gempa yang cukup ringan, hunian kita atau tempat tinggal kita tuh masih tetap stabil, tidak cepat roboh. Itu sih Oke. hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Wow, luar biasa sekali. Berarti kita ya memang tidak bisa menghindari itu semua, tapi kita bisa melakukan pencegahan Iya. atau pengurangan resiko, begitu kurang lebih ya Ibu Osan. Wih, Betul keren-keren sekali. nih. Nah, Pencegahan atau pengurangan risiko. resiko, benar. Nah, itu kenapa di sekolah kita ajarkan namanya mitigasi bencana, Bu. Mitigasi Wih, bencana itu keren-keren. Oh, berarti di sekolah juga anak-anak SMP ini sudah belajar tentang mitigasi bencana ya, Ibu? iya, betul. Misalkan kalau gempa, tidak harus lamanya kita serta-merta teriak, lari sana, lari sini, ya tergantung situasi dan kondisi. Jadi, kalau kita ada di tempat tinggi, terus kita harus turun tangga, berlarian, itu justru menimbulkan resiko besar. Kamu akan jatuh di tangga. Tapi kita lihat, oh kita bisa bersembunyi di bawah meja. Nah, mejanya seperti apa? Itu kita ajarkan sehingga anak tuh tidak langsung panik kalau terjadi gempa. Yang tidak serta-merta suka teriak sana, teriak sini, terus lari. Nah, Iya, kita benar-benar. edukasi tentang itu yang istilahnya dengan mitigasi bencana. Itu di sekolah-sekolah saya yakin semua juga ajarkan. Dan bukan cuma di IPA kok, Bu, ada juga materinya di IPS. IPS. Kalau di SD itu namanya IPAS. Itu ya mitigasi bencana sederhana itu penting. Bagaimana menyelamatkan diri saat gempa atau saat tsunami itu ada kok. Misalnya sembunyi di bawah meja, terus tidak boleh berlarian ke halaman yang terlalu tanah lapang, itu diajarkan. Wih, keren nih teman-teman Pro 2. Berarti anak-anak sudah dari usia dini SMP ini sudah mulai bisa memahami supaya kedepannya kita bisa tidak panik. Bahkan bisa membimbing orang tua kita mungkin yang panik ya. Kita bisa kadang Kalau SMP kan sudah agak remaja tuh, sudah bisa bicara dan mengenai adik atau orang tua. iya, kadang orang tua yang kaget panik kan kita anak-anak Iya. remaja, anak-anak generasi muda yang bisa membimbingnya supaya kita bisa mengurangi risiko itu tadi. Wih, keren-keren nih, Betul, luar yang biasa paling sekali. penting Kak, mengurangi resiko. Iya, luar biasa sekali teman-teman Pro 2 ini. Dan tadi kalau pembahasan tentang bencana yang secara alami dan atau disebabkan oleh manusia nih, ada tidak perbedaannya antara kedua bencana itu, Ibu Hosan?
antara alami sama bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri? Pasti ada perbedaannya. Nah, kalau alami tadi tuh contohnya gempa, letusan gunung Mm-mm. berapi, dan tsunami juga. Mm-mm. Sedangkan kalau bencana alam yang akibat manusia itu seperti tadi banjir. Kenapa? Karena kita buang sampah sembarangan, menyumbat saluran-saluran selokan-selokan air itu bisa menyebabkan banjir atau tanah longsor. Tanah longsor itu karena penebangan hutan secara liar. Nah, Hmm, apa perbedaannya? Sebelum perbedaan coba persamaan. Apa sama-sama merugikan kita. kita benar. Tapi memang kalau dari alam, iya manusia tuh sangat dirugikan. Tetapi kalau dari alam biasanya dampaknya lebih besar ya dalam Mm-mm. skala besar. Kita lihat saja bagaimana dampak dari letusan gunung berapi, apalagi tsunami itu sangat besar dan bisa kehilangan nyawa. Itu Wah, iya cukup besar. benar ya. Tetapi kalau banjir dan longsor Mm-mm. sebenarnya resikonya bisa sangat dikurangi, bahkan tidak perlu sebenarnya ada eh, kehilangan nyawa, itu sebenarnya tidak perlu karena Mm-mm. banjir itu kita sendiri yang kesalahan dari kita Kesalahan sendiri, ya. misalnya yang membuang sampah Benar. sembarangan, longsor, penebangan hutan tadi saya katakan, Mm. atau membangun perumahan, Mm-mm. rumah-rumah di lereng yang sebenarnya sudah kritis, Sudah malah benar. bangun lagi di tanah miring. Iya, bahaya ya. Oh, wow. Sebenarnya tidak tahu izinnya bisa dapat izin bangun begitu seperti apa. Mm-mm. Bukan Wow. dari kita. Wih, keren-keren nih teman-teman Pro 2. Dan saya penasaran nih Ibu Osan cara menjelaskan pelajaran IPA di SMP nih, bagaimana cara menjelaskan kepada siswa bahwa menjaga lingkungan itu bisa menjadi bentuk mitigasi bencana. Mungkin gaya Bu Osan menjelaskan ke siswanya itu mungkin bisa di-sharing ke kita teman-teman Pro 2. Bisa diulang tadi pertanyaannya apa? Oke, jadi kita nih saya penasaran nih gaya Bu Osan nih cara mengajari anak-anak bahwa menjaga lingkungan itu bisa menjadi bentuk mitigasi bencana itu sendiri. Mungkin bisa di-sharing Ibu Osan? Heeh. Untuk anak SMP itu sebenarnya sederhana. Kalau tadi mitigasi bencana tuh kita ajarkan trik-trik untuk melindungi diri. Mm-mm. Tetapi kalau kakak tanya bagaimana menjelaskan menjaga lingkungan, itu ranahnya agak berbeda. Kalau menjaga Oke. lingkungan, yang pertama tuh kita tanamkan dulu kecintaan mereka terhadap lingkungan. Oke. Ketertarikan dulu mereka antara kita dan lingkungan itu ada hubungan timbal balik yang sangat penting. Mm-mm. Yang kembali ke tadi saya bilang di awal, mereka adalah penyedia oksigen buat kita Mm-mm. dan kita adalah penyedia karbon dioksida buat mereka. Itu ikatan kuat antara kita dan lingkungan yang membuat anak-anak sadar, oh ternyata saya butuh tumbuhan, oh ternyata saya butuh makhluk hidup lain, bukan saya nih segala-galanya. Ketika kita menanamkan rasa cinta, kesadaran mereka bahwa orang lain, lingkungan itu penting buat mereka, nah mereka akan menjaga. Kalau kita hanya ayo jaga, terus mereka bilang penting kok. Nah, itu generasi sekarang tuh selalu menanyakan apa efeknya buat mereka. Kalau Benar. mereka rasa tidak efek, mereka akan egois. Nah, Hmm. itu yang pertama kami mengajar seperti itu. Ajarkan dulu ke mereka bahwa lingkungan itu penting buat mereka, apa yang penting buat mereka. Sehingga mereka aware, oh betul kalau begitu saya harus menjaga nih. Cara menjaganya apa? Sederhana, tidak suruh kau bangun tanaman hutan 1 hektar, tidak perlu. Sederhana, tanam pohon deh, tanam bunga di rumah, rawat pohon, rawat bunga. Kita di sekolah ada kegiatan ekologi, tanam sayur, kangkung, kita punya pemeliharaan ikan lele. Kemudian yang paling penting tadi untuk mencegah bencana yang dibuat oleh Dibuat manusia manusia. sendiri. Sampah tadi kan. Iya. Jadi hal sederhana yang kita ajarkan, ayo buang sampah pada tempatnya. Oke. Jangan hanya kita ajak, tapi sekolah menyediakan tempat sampahnya. Kita nih sebagai guru, jadi kalau kata orang zaman dulu ya, guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi ketika kita mau apa, ya kita harus lebih dulu buat. Sebelum mereka buang sampah, ya terpaksa, bukan terpaksa, memang kita harus kasih teladan lebih dulu. Ambil sampah, buang pada tempat. Kalau kita di sekolah sudah sampai pada tingkatan pemilahan sampah. Jadi anak sudah sadar, oh sampah ini bisa diolah lagi, sampah ini yang tidak bisa jadi organik, anorganik tuh kita pilahkan.
Dengan Wow. tujuan itu tadi yang sederhana saja, tanam pohon, tidak buang sampah, kemudian bahkan kita juga tidak menghasilkan sampah. Kayak di sekolah tuh kita bikin kegiatan wajib bawa tumbler supaya jangan beli minuman kemasan, Hmm. kayak gitu. Wow. Hal-hal kecil sebenarnya yang kita harapkan berdampak besar, Mm-mm. Wih, keren kayak sekali ya gitu. teman. Keren sekali nih teman-teman Pro 2. Begitu cara hal sederhana untuk anak-anak, memang ya anak-anak generasi sekarang ini terlalu banyak pertanyaan, terlalu kritis. Jadi kalau kita Betul. ah, Jadi kita harus dengan pikirannya mereka. benar, jadi kita harus masuk ke dunia mereka nih biar bisa cara menjelaskannya itu masuk akal menurut mereka, begitu ya teman-teman Pro 2. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman Pro 2. Dan karena kita sudah di penghujung acara nih, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir dari saya nih untuk Bu Osan. Menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini sudah cukup sadar bahwa tindakan kecil mereka itu berdampak pada alam? Menurut saya, sepandang mata saya untuk Mm-mm. generasi muda di sekitar saya sudah cukup sadar. Wow. Kesadarannya mungkin tumbuhan, menanam pohon belum, tapi buang sampah sudah. Wih. Sadar, oh ini kalau saya buang sampah sembarangan, sebentar ini got kotor, air tersumbat, Mm-mm. nanti banjir dan itu rantai yang kita bangun, siklus yang kita bangun tuh mereka mulai sadar untuk itu. Hubungan sebab akibatnya jelas. Wih, keren-keren nih, berarti sudah luar biasa untuk menanamkan pada anak-anak itu budaya buang sampahnya itu sudah berhasil kalau secara tidak langsungnya nih menjaga alam juga nih teman-teman Pro 2. Keren sekali. Dan terakhir Ya kalau Ibu, dikatakan masih amin karena masih proses juga iya mereka. benar, setuju sekali. Dan terakhir ini Ibu Osan, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman Pro 2 agar lebih peduli terhadap ekosistem sebelum dan sesudah bencana terjadi? Pesan saya, ayo dong teman-teman semua yang sedang mendengarkan Pro 2 pagi ini, baik orang tua, remaja ataupun anak-anak, mari kita jaga lingkungan kita. Karena apa? Kita hidup bergantung dengan mereka dan mereka juga hidup bergantung dengan kita. Kalau boleh, kalau memang ini sudah bagian closing, Mm-mm. saya tutup dengan pantun ya, Wih, izin ya, boleh boleh. sekali Ibu Osan. Wah, keren nih, keren. Oke, pantun saya. Pagi hari menanam padi. Wih, cakep. Dijawabnya cakep, Kak. Saya Dia juga. cakep. Sore hari melihat mentari. Cakep. Jaga ekosistem mulai dari diri Ih. agar bumi lestari sepanjang hari. Keren sekali Ibu Osan pantunnya. Itu teman Pro 2 yang mendengarkan nih, kalau mau balas pantun Ibu Osan, boleh banget di WhatsApp Pro 2 ya, langsung dibalas. Tapi karena kita sudah closing nih, sayang sekali teman-teman Pro 2, padahal seru ya pembahasan kita ini. Tapi nggak apa-apa, next semoga kita bisa masih ngobrol dengan Ibu Osan di lain kesempatan ya teman-teman Pro 2. Kita bisa sharing-sharing lagi untuk anak-anak generasi muda khususnya nih yang kadang-kadang susah dibilangi, kadang-kadang merasa ini tidak penting begitu kan, padahal itu penting sekali. Dan terima kasih banyak Ibu Osan sudah meluangkan waktunya di Obras edisi hari ini. Iya, Iya, bener. terima kasih Ibu Osan, dan sampai bertemu di edisi berikutnya Ibu Osan. Ya. Amin. Siap. Oke, kita tutup ya Ibu Osan. Makasih. Teman-teman Pro 2, Ayah dan Ibu Osan pamit di edisi Obras hari ini teman-teman, sampai bertemu di Obras-Obras berikutnya. Kita dua pamit, tapi buat kamu tetap stay tune karena setelah ini akan ada santai siang nih teman-teman Pro 2. So, see you. Bye. See you. Thank you.